tentang kelanjutan film Cross Zero 1 dengan inti masalah, perselisihan hingga pertarungan antara SMA Suzuran dan SMA Hosen. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke filmnya. Cerita berlatar 8 bulan setelah kemenangan GPS atas perang melawan geng Tamao Zirizawa. Ditunjukkan Genji selalu menantang tembok besar terakhir di Suzuran, yaitu Rindaman. Sebagai bukti, jika dia berhasil mengalahkan Rindaman, maka siswa lain akan mengakuinya sebagai pemimpin Suzuran. Tapi Genji selalu berakhir dengan kekalahan. Lalu kita ditunjukkan seorang pria yang baru bebas dari penjara yang bernama Noboru. Noboru merupakan mantan murid dari Suzuran. Noboru dipenjara karena Noboru menggunakan senjata saat tawuran dengan SMA Hosen, dan Noboru membunuh pemimpin Hosen, yaitu Bito Makio. Ditunjukkan, para siswa Hosen sudah bersiap menunggu Noboru untuk membalas dendam atas kematian pemimpin mereka. Terjadi adegan kejar-kejaran. Noboru sampai di Suzuran dan meminta perlindungan pada Zirizawa. Terjadi sedikit perdebatan antara Zirizawa dan siswa Hosen. Lalu, Genji tanpa sengaja bertemu dengan mereka. Kemudian Genji dengan soknya memukul murid Hosen. Karena pemukulan tersebut, maka perjanjian damai antara Hosen dan Suzuran pun batal. Di mana perjanjiannya yaitu Suzuran bersumpah tidak akan mengganggu pembalasan Hosen pada Noboru ketika keluar dari penjara. Saat malam hari, Noboru menemui bos Takeru, dan Noboru bertanya di mana Takeru. Tentu saja bos Takeru bilang dia mati, karena di Cross Zero 1 sudah ditunjukkan Takeru dieksekusi oleh bosnya. Tapi ternyata Takeru bersembunyi di sebuah tempat perbaikan kapal dan dia bekerja di sana. Kemudian Noboru bertemu Takeru. Diberitahukan Noboru dan Takeru mereka adalah satu angkatan saat sekolah di Suzuran. Di tempat lain yaitu di SMA Hosen, bos dari Hosen yang sekarang yaitu Narumi Taiga mengumumkan perang kepada SMA Suzuran. Lalu ada mantan murid dari Suzuran yang bernama Wasio menemui Taiga, dan dia ingin pindah ke Hosen. Di bawah kepemimpinan Taiga ada para eksekutif Hosen, di antaranya Kumagiri, Hayate, dan Ryo. Ryo bisa dibilang dia adalah rindamannya Hosen. Tapi ya tentu saja rindaman Suzuran jauh lebih kuat. Selain itu, ada adik dari Bito Makio, yaitu Bito Tatsuya. Tatsuya tidak mau ikut perang melawan Suzuran di bawah kepemimpinan Taiga. Tatsuya bertekad ingin menyatukan Hosen di bawah pimpinannya sendiri untuk menghancurkan Suzuran. Kembali ke Suzuran, GPS sedang mencari pengikut. Walaupun Genji sudah mengalahkan Zirizawa, tapi Genji belum bisa membuat Suzuran bersatu. Kemudian, Mikami bersaudara yang sebelumnya berada di geng Zirizawa sekarang memutuskan untuk bergabung dengan GPS. Penyerangan Hosen pun dimulai. Soji yang merupakan eksekutif dari Zirizawa diserang Ryo. Soji diajar habis-habisan oleh Ryo dan membuat Soji dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Lalu Tokaji diserang rombongan Hosen atas komando Hayate. Dan di tempat lain, Makishi, Chuta, dan Mikami bersaudara diserang rombongan Wasio. Wasio membawa pisau dan mau membunuh Makishi, namun dihadang Taiga. Kemudian Taiga memukul Wasio dan bilang ke Wasio dia dilarang datang ke Hosen lagi. Di Suzuran, Izaki mulai kesal dengan Genji karena Genji tidak mau bertindak atas perlakuan Hosen pada teman-temannya. Lalu Izaki memutuskan untuk menemui Zirizawa untuk mengajak duel. Dan jika Izaki menang, Zirizawa bergabung dengan GPS. Terjadi pertarungan yang sengit antara mereka berdua. Tapi duel dimenangkan Zirizawa. Kemudian kita ditunjukkan lagi pada Noboru. Noboru ingin bergabung dengan mafia di bawah pimpinan mantan bos Takeru, tapi si bos menolaknya. Lalu Noboru berinisiatif membunuh saingan mantan bos Takeru, yaitu ayah Genji, untuk bisa diterima gabung. Noboru lalu menembak ayah Genji dan membuatnya dirawat di rumah sakit. Mendengar ayah Genji masih selamat, Noboru pergi ke rumah sakit untuk membunuhnya. Saat Noboru ingin menembak ayah Genji, Takeru datang dan menghentikannya. Noboru dan Takeru pun ditangkap anak buah ayah Genji. Tapi ayah Genji membebaskan mereka berdua karena sebagai balasan Takeru menghentikan Noboru menembak saat itu, sehingga nyawa ayah Genji selamat. Di sisi lain, semenjak ayahnya berada di rumah sakit, Genji terus ingin mengalahkan Rindaman dan tidak mempedulikan Hosen. Di malam hari, Wasio yang merasa tidak diterima di pihak manapun memutuskan untuk membakar Suzuran. Lalu Tokyo yang merasa pelakunya adalah Hosen, dia marah pada Genji karena Genji kelihatan tidak peduli dan tidak melakukan apa-apa.
Keesokan harinya di dermaga, Serizawa menemui Genji dan menasihatinya. Mendengar nasihat dari Serizawa, Genji lalu pergi ke Hosen dan menemui Taiga untuk menentukan waktu perang. Genji lalu menggunakan radio pemancar sekolah untuk meminta bantuan pada seluruh siswa di Suzuran, tanpa harus jadi pengikutnya, untuk meminjamkan kekuatannya dalam perang melawan Hosen. Lalu saat waktu perang tiba, siswa yang datang hanya anggota GPS saja. Dan secara hitung-hitungan, kekuatan GPS akan kalah melawan seluruh siswa Hosen. Genji kemudian menyuruh semua pulang dan berkata membubarkan GPS. Akhirnya, Genji tetap nekat berangkat sendiri ke sekolah Hosen untuk perang. Namun Izaki meyakinkan GPS untuk tetap menuju Hosen untuk perang, karena dia yakin Genji akan tetap bertarung walaupun seorang diri. Di sisi geng Serizawa, Tokaji memberitahu Serizawa jika Genji kalah maka nama Suzuran juga akan tercoreng. Kemudian Serizawa memutuskan untuk membantu Genji. Serizawa memimpin pasukan gabungan antara geng Serizawa dan GPS menuju Hosen untuk membantu Genji. Akhirnya tawuran antara Suzuran dan Hosen pun dimulai. Taiga menuju atap sekolah untuk menunggu Genji dan bertarung di sana. Para siswa Suzuran mengantarkan Genji menuju atap sekolah. Namun mereka dihalangi siswa Hosen. Di setiap tingkat menuju atap, ada eksekutif Taiga yang siap menghadang. Tokaji menghadapi Hayate, Izaki melawan Kumagiri, lalu Serizawa melawan Ryo. Genji akhirnya berhasil sampai di atap Hosen, dia bertemu Taiga. Akhirnya pertempuran antara bos Suzuran melawan bos Hosen dimulai. Di tengah-tengah pertarungan, Basio datang dan mau menusuk Genji. Namun Tatsuya datang dan menghentikannya. Di sisi lain, para siswa Suzuran sudah berhasil mengalahkan siswa Hosen. Dan Serizawa berhasil mengalahkan Ryo yang katanya rindamannya Hosen. Kembali ke Genji dan Taiga, kali ini pertempuran mereka disaksikan oleh Tatsuya dan Serizawa. Genji dan Taiga bertarung dengan sengit dan hampir imbang. Namun akhirnya Genji berhasil mengalahkan Taiga. Akhirnya Suzuran pulang dengan kemenangan. Di akhir film, Genji kembali menentang Rindaman dan disaksikan Serizawa dan para siswa yang lain. Di pertempuran kali ini, Genji berhasil membuat lutut Rindaman menyentuh tanah, di mana diceritakan belum ada siapapun yang bisa melakukannya. Dan film pun berakhir, tidak diketahui siapa yang menang. Namun menurut teori para fans Kurosuru, Rindaman yang menang. Oke, sekian pembahasan dari film kali ini. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Dan jika